Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video mengenai dongeng-dongeng khurafat dari Habib Alawi. Jadi gini teman-teman ya, mereka ini kan banyak marga, misal Al-Idrus, Al-Habsyi, Syihab, Al-Atos, Al-Muhdor, dan lain-lainnya teman-teman. Jadi mereka itu memiliki kisah-kisah tersendiri, maksudnya adalah kisah-kisah khurafat. Nah, teman-teman, jadi mereka itu saling bersaing untuk bercerita khurafat tentang leluhur-leluhur mereka itu. Nah, jadi di sini teman-teman saya akan membagikan video yaitu kisah dongeng yang sangat luar biasa ngibulnya. Coba mari kita simak videonya. Lihat di rumah-rumah ente, kalau seandainya ada yang melanggar, ada patung di omamu, malaikat tak gelem melebu. Lalu di rumah kita asosialisnya bukan fotonya ulama. Asosialis kita di rumahnya apa? Patung loh, patung Gondowrowo, patung kucing ya, fotonya ulama ente kasih. Kiswah ini taruh di rumah ente ya kan, fotonya guru mulia Habib Umar, fotonya Habib Mundir. Wah, ngomong biyen ku uji mati iku. Malbu mah ndak ana foto sama sekali. Iki foto sapa? Pemain bola loh. Foto ya artis yo, malaikat tak gelem mlebu, pamane sing buka aurat. Jangan, rumah ente kasih foto-foto. Wis iki jadi jimat rumah saya ya, insyaallah enggak ada. Ya kan, biarpun corona bisa terbang kemana-mana, insyaallah enggak ada. Ya kan, penolaknya siapa? Ini wali-wali Allah. La khaufun alaihim yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya. Makanya kalau ente lihat di rumah, masuk rumah, oh iki kalau ndak ana foto ulama, oh berarti iki doyanane artis iki. Ya, tapi kalau masuk rumah, oh ana foto ulama rek, ana foto Kiai Fulan, ana foto Kiai Khalil, ana foto Kiai Hamid, ana foto Habib Neon, ana foto enak adem. Ya. Tahu inti orang kafir non muslim itu lihat wajahnya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor. Tak ceritakan ini gara-gara gini sampai lupa bahas masalah kurban saya ini ya. Berarti harus tambah 1 jam lagi, setuju ya? Apa Udin seram pandangannya ya. Ya kan, tak ceritakan supaya itu makin yakin. Makanya sering nonton kitab wong soleh, ceritanya orang soleh itu lihat. Apalagi sekarang kan subhanallah YouTube banyak dilihat. Klik Habib Abu Bakar Segaf Gresik muncul, klik Syekhona Khalil muncul, klik Al-Idrus TV subscribe muncul. Yang belum jadi subscribe-nya subscribe dong ya kan, kalau enggak wah payah ini ya kan. Enak Habib Husin luar Batang, klik muncul ya. Habib Hasan Al-Haddad Mola Priuk muncul, Habib Syekh Botopote muncul, Maulana Ahmad Rahmat. Canggih sudah, tinggal ente mau apa enggak. Tapi YouTube-nya digaya nontok-nontok sing ndak. Makanya nggak berkah. Pengen ganti HP nggak iso ganti-ganti karena kenapa? Ya sing ditonton YouTube kayak ngono. Makanya kalau ente mau lihat, kepingin ganti HP yang bagus, nonton video ulama-ulama. Ya Allah, mudah-mudahan nonton video ulama iso ganti HP sing anyar. Amin. Ya kan, sing suwi tak sedekakno. Ya kan, enak berkah. Itu ceritanya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor. Kuburannya dekat Ampel. Yang belum tahu coba cari tahu. Ampel Gubalor itu ada kuburan Kubah. Dalamnya ada wali Allah namanya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Sebelahnya mantunya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor. Mertuanya wali, mantuwe makanya lek telek mantu ojo sembarangan. Telek mantu sing doyang nan majelis Rasulullah. Enak. Beb muridnya. Iya. Beres Beb, beres. Doyan majelis, tak doyan dangdutan, tak doyan kopluan. Aman. Tak ambil mantu Beb, monggo. Tak punya pekerjaan, tak apa-apa Beb, saya kasih kerja. Sebulannya 10 M. Wah. Karena kenapa? Berkatnya majelis Rasulullah SAW, berkatnya di hadir majelis, diajak jadikan mantu. Wong telek mantu itu lagi mele-mele. Tapi karena kumpulane ulama, kumpulane habaib Senin malam Selasa, sholatnya, wis Beb, aku ndak nonton mantuku ini duwe pekerjaan apa ndak, sing penting soleh Beb, wis kerjaane lek omat tok ndak apa-apa, sing penting sholat, iso bimbing wis tak apa-apa Beb. Wah enak kayak gini ya kan, berkah. Itu Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor, singkat cerita, pernah jalan suatu jalan wibawah beliau, pakai imamah, pakai jubah ya kan, gantengnya luar biasa ya, kayak Habib itu sing ganteng ya, ganteng ya kan, melaku wibawah beliau itu, pakai brewokan segala macam. Saking ana brewok ya gue, brewoke masker ya. Saya pernah dilihat, Beb, brewokan saiki. Iya, brewoke masker lagi. Gara-gara masker ate brewokan saiki ya kan. Berjalan beliau.
ada orang Belanda waktu zaman penjajahan Belanda. Itu ketika melihat pasukan Belanda ini mau bedil ini, mau membunuh, ngelihat ketampanan beliau ketika berjalan, apa namanya, tertarik. Loh. Sopo iki? Cek ganteng iki. Subhanallah. Katanya orang tidak kenal dia. Ini Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Oh, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Sebentar, saya mau tanya, apakah nabi kalian itu seperti ini wajahnya? Apakah Rasul kalian ini, kekasih kalian, yaitu Nabi Muhammad SAW seperti ini? Oh bukan, ini masih anak cucunya. Kalau Nabi lebih ganteng lagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau Nabi lebih tampan lagi. Kalau Nabi buat manusia, buat wanita apa? Tertarik. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Tercipta Nabi Muhammad tidak ada aib. Tidak ada aibnya, nggak ada aibnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Allah Yusuf berjalan, itu membuat wanita apa? Terpotong-potong tangannya sampai terluka. Kalau Nabi Muhammad SAW lebih lagi, bulan cemburu. Bulan, dia tahu bulan. Bulan itu kira-kira cakep apa enggak ya? Bulan itu cakep apa enggak? Bagus apa enggak bulan itu? Bagus. Kalau lihat kita bulan pernah, masya Allah bagusnya. Itu ketika Rasulullah SAW itu lewat, bulan cemburu. Bulan cemburu melihat ketampanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu tampannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pentingnya kalau kita sering sowan ke rumahnya ulama. Apalagi kalau inti di hatinya ulama. Apalagi kalau inti di hatinya habaib, dekat sama guru. Syukuri itu semuanya. Karena kenapa? Itu yang akan menguatkan diri kita. Makanya dikatakan oleh guru mulia kita, kalau inti di hadapan guru, inti pandang wajah guru tersebut sampai dia mandang wajah inti. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Rasulullah SAW itu disamakan dengan Habib Ba'lawi, yaitu Habib Al-Muhdhar. Ini adalah penghinaan, teman-teman ya. Suatu penghinaan lah bagi saya, teman-teman. Karena apa? Karena mereka itu bukan cucu Nabi. Kenapa harus disamakan dengan Rasulullah SAW? Astagfirullah ya. Bahkan teman-teman, ada di video lain juga yang katanya yaitu Habib Umar ya, Habib Umar bin Hafiz yang dari Tarim Hadramaut Yaman sana, itu juga ada orang yang mengatakan bahwasanya mukanya Habib Umar ini mirip dengan Rasulullah SAW. La haula wala quwata illa billah. Ya teman-teman, ini jelas-jelas adalah dusta, penghinaan kepada Rasulullah SAW. Ya nggak mungkin lah, bukan cucu Nabi kok disama-samakan ya wajah ya Rasulullah SAW. Ini ngawur ya teman-teman. Jadi gini teman-teman ya, kebanyakan mereka ini ya yang katanya oknum, tapi ternyata hampir semua Habib dari kalangan Ba'lawi ini kalau berceramah isinya hanya dongeng-dongeng khurafat. Nah maka dari itu kalau dikatakan oknum, tapi kok banyak? Berarti ini bukan oknum lagi teman-teman, tapi mayoritas Habib yang mengaku sebagai cucu Nabi, isinya kalau berceramah itu dongeng-dongeng tok. Tadi saya mendengar dari awal ya teman-teman ya, mungkin lebih kurang ya 7 menit gitu ya. Itu isinya hanya dongeng-dongeng khurafat teman-teman. Jadi isinya itu diperpanjang, ngalor ngidul. Ya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya itu meninggikan dari leluhurnya. Bahwasanya leluhurnya ini Habib Al-Muhdhar ini dimirip-miripkan dengan Rasulullah SAW. Astagfirullah ya teman-teman. Jadi kapan ya pinternya kaum muslimin Indonesia ini? Yang dimana kalau ceramah nih Habib Ba'lawi ini isinya hanya dongeng khurafat. Jadi nggak ada ilmu sama sekali yang disampaikan. Pantesan ya teman-teman ya, kita ini dari dulu ya digoblok-goblokin oleh golongan ini. Jadi kita nggak ada wawasan yang lain. Jadi kita mendengarkan dongeng-dongeng khurafat dari leluhur-leluhur Ba'lawi. Nah seperti itu teman-teman. Bukan itu saja teman-teman ya. Mereka ini selalu mengklaim dirinya itu adalah wali-wali Allah. Ini wali dari mana ya teman-teman ya. Jadi mereka itu mengatasnamakan ini mertuanya wali, menantunya juga wali. Astagfirullah ya teman-teman, benar-benar mereka itu menipu umat. Jadi saya akan terus menyuarakan kebenaran teman-teman untuk menyadarkan yaitu para muhibbin agar sadar kalian itu dibodoh-bodohi. Yang mengatasnamakan mereka itu cucu Nabi, zuriat Nabi, tapi pada akhirnya teman-teman mereka itu bukan cucu Nabi, mereka itu cucunya Ubaid. Ajarannya saja ini yang disampaikan hanya meninggikan leluhurnya, gak ada ajaran Islam seperti itu teman-teman. Jadi ajaran Islam itu yang disampaikan adalah ilmu secara ilmiah, tapi kenyataannya mereka itu apa teman-teman yang sampaikan? Dongeng khurafat, nggak ada bukti sama sekali, nggak ilmiah sama sekali. Yang bisa menurunkan rantai emas dari langit, yang bisa menurunkan hujan susu, dan banyak sekali teman-teman. Kalau saya sampaikan itu mungkin nggak habis ya.
Maksudnya itu waktunya itu banyak 1 jam 2 jam nih khurafat-khurafatnya kalau kita sampaikan di sini teman-teman. Jadi kita sebagai muslimin selama ini dibodoh-bodohi. Sadarlah wahai muhibbin, sadar ya. Yang kalian ikuti bukan cucu Nabi, tapi adalah cucu Ubaid. Yang dimana mereka itu menyampaikan sangat bertentangan dengan akidah-akidah Islam. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.